Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang materi bilangan pecahan kelas 7. Bersama saya Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan, Kabupaten Indramayu. Baik, langsung saja kita bahas tentang pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat kita artikan sebagai bilangan yang terdiri dari dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Bilangan pecahan ini dapat kita nyatakan sebagai berikut, yaitu A per B, di mana A ini adalah sebagai pembilang, kemudian B-nya adalah sebagai penyebut. Ingat terus ya, ingat selalu. Selanjutnya kita akan belajar tentang menyatakan suatu pecahan. Bagaimana sih bilangan pecahan itu dapat kita nyatakan? Kita misalkan di sini ada sebuah lingkaran berwarna biru. Kemudian lingkaran ini kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian 3 bagian kita arsir menggunakan warna hijau. Maka bagian lingkaran yang berwarna biru merupakan satu dari 4 bagian lingkaran. Hal ini dapat kita nyatakan dengan 1/4 bagian dari lingkaran. Maka yang berwarna biru itu bisa dinyatakan 1/4-nya lingkaran atau 1/4-nya lingkaran. Bisa dipahami ya? Kemudian misalkan contoh lainnya, ada sebuah persegi panjang. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kemudian 2 bagian ini kita arsir dengan menggunakan warna hijau. Maka bagian persegi panjang yang berwarna biru merupakan 1 dari 3 bagian persegi panjang. Hal ini dapat kita nyatakan dengan 1/3 dari bagian persegi panjang. Berarti yang berwarna biru itu adalah 1/3 dari persegi panjang. Bisa dipahami ya? Gampang. Selanjutnya akan kita bahas tentang materi pecahan senilai. Kedua pecahan bisa dianggap senilai apabila misalkan ada A per B sama dengan C per D. Kalau kita kalikan secara menyilang, A dikali D sama dengan B dikali C. Itu harus sama nilainya. Maka kalau hasilnya sama, kedua pecahan tersebut bisa kita katakan sebagai pecahan yang senilai, di mana nilai B dan nilai D-nya tidak sama dengan 0. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan tentukanlah kedua pecahan berikut senilai atau tidak senilai. Yang A ada 2/3 dengan 4/6. Kemudian yang B ada 2/3 dengan 3/6. Kita akan coba jawab satu persatu. Yang pertama dulu, yang A 2/3 kita sama dengan 4/6. Selanjutnya kita akan kalikan secara menyilang, apakah hasilnya sama atau berbeda. Kita kalikan secara menyilang berarti 2 dikali 6 itu sama dengan 3 dikali 4. Hasilnya adalah 2 kali 6 itu adalah 12 dan 3 kali 4 juga hasilnya sama, yaitu 12. Nah, karena hasilnya sama-sama 12, maka kedua pecahan ini bisa kita katakan sebagai kedua pecahan yang senilai. Berikutnya yang B, yaitu antara 2/3 kita sama dengan 3/6. Coba kita kalikan secara menyilang, apakah hasilnya sama atau berbeda. Dikalikan secara menyilang berarti 2 kita kalikan dengan 6 dan 3 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 2 kali 6 itu adalah 12, sedangkan 3 kali 3 itu adalah 9. Maka 12 itu tidak sama dengan 9.
Jadi kedua buah pecahan ini bisa kita katakan karena hasilnya berbeda berarti pecahannya adalah tidak senilai. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membandingkan dua pecahan. Dari dua pecahan itu pasti akan terdapat salah satu hubungan, yaitu ada misalkan A per B akan sama dengan C per D, atau hubungan antara A per B itu kurang dari C per D, atau terdapat hubungan antara A per B itu lebih dari C per D. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Bandingkanlah dua buah pecahan berikut. Yang pertama ada 1/2 titik-titik 2/3. Nah, titik-titik ini bisa kita isi dari tiga hubungan tadi, yaitu antara sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Kita akan coba jawab. 1/2 titik-titik 2/3. Caranya agar kita tahu hubungannya sama dengan, ataukah kurang dari, ataukah lebih dari, yaitu dengan cara kita samakan dulu penyebutnya. Yaitu penyebutnya antara 2 dan 3. Cari dulu KPK antara 2 dan 3. KPK 2 dan 3 itu adalah 6 ya. Jadi kedua pecahannya kita rubah penyebutnya menjadi per 6. Selanjutnya untuk pembilangnya, untuk menentukan kejelasan hubungan, maka 6 ini kita bagi dengan 2, lalu kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu 1. 6 dibagi 2 itu adalah 3, kita kalikan dengan 1, berarti hasilnya adalah 3. Nah, sebelahnya pun sama, 6 kita bagi dengan 3, lalu kita kalikan dengan pembilangnya 2. 6 dibagi 3 itu adalah 2, dikalikan pembilangnya adalah 2, maka hasilnya adalah 4. Nah, setelah pembilangnya sudah sama-sama kita ketahui, maka kita dapat mengetahui mana atau apa hubungan dari kedua pecahan tersebut. Apakah sama dengan, apakah kurang dari, apakah lebih dari. Yaitu dengan cara kita lihat pembilangnya. Di sini pembilang yang pecahan 1 adalah 3. Kemudian pecahan yang kedua adalah 4. Antara 3 dan 4 itu hubungannya apa? Ya, berarti hubungannya adalah kurang dari. Karena 3 itu kurang dari 4. Berarti hubungan dari 1/2 dengan 2/3 itu adalah kurang dari. Atau 1/2 itu jadi 3/6. 2/3 itu jadi 4/6. 3/6 itu kurang dari 4/6. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa ini dibagi 2, yaitu ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu maksudnya adalah apabila ada pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya. Contohnya misalkan ada 3/5. Nah, pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 5. Pembilangnya kurang dari penyebutnya. Kalau yang kedua, pecahan yang tidak murni itu maksudnya adalah jika ada pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Contoh bilangannya adalah misalkan ada 5/3. Nah, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Yang kedua, macam-macam bentuk pecahan ada yang namanya pecahan campuran. Contoh dari bilangan pecahan campuran adalah misalkan ada 2, 3/4. Nah, yang ketiga ada pecahan desimal, yaitu contohnya ada 0,25. Dibacanya adalah 0,25 ya. Jangan dibaca kok 0,25. Kalau di belakang koma dibaca satu-satu, tidak ada puluhan, tidak ada ribuan dan seterusnya.
melainkan kita baca dengan satu-satu. Kalau ada 0,25 ya berarti dibacanya 0,25, bukan dibaca 0,25 ya. Berikutnya yang keempat ada pecahan persen atau per 100. Contohnya misalkan ada 25%, 30%, 40% dan seterusnya. Bisa ya. Yang kelima ada pecahan per mil atau per 1000. Misalkan contohnya ya ada 25 per mil, 30 per mil, 40 per mil dan seterusnya. Baik, itu adalah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian dari saya sebagai guru pengajar matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.